Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Adelia Bulkis dengan NIM 23002122 dari Departemen Administrasi Pendidikan ingin menjelaskan tentang konsep dasar komunikasi dalam organisasi. Itu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau informasi dari seseorang atau komunikator kepada orang lain atau kelompok lain. Komunikasi efektif secara umum diartikan sebagai ketika pesan yang disampaikan komunikator sampai kepada komunikasi persis sama tanpa ada yang beda. Komunikasi itu tidak akan lepas dari yang namanya noise atau gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang mengakibatkan proses penyampaian informasi atau pesan tadi berubah. Hal tersebut yang harus dihindari oleh seorang komunikator. Selanjutnya yaitu pengertian komunikasi menurut Robbins adalah proses berpindahnya serta pemahaman akan pesan yang disampaikan. Hal ini berarti ide atau pesan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak dipahami oleh orang lain. Robbins menjelaskan bahwa proses komunikasi merupakan tahapan-tahapan di antara sumber dengan penerima yang menghasilkan pemindahan dan pemahaman makna. Komunikasi memerlukan suatu tujuan, suatu pesan yang akan disampaikan antara pengirim dan penerima. Pengirim akan mengodekan pesan atau mengubahnya menjadi bentuk atau simbolis dan meneruskannya melalui sebuah medium atau saluran kepada penerima yang akan menguraikan isi kode tersebut, dan hasilnya adalah pemindahan makna dari satu orang ke orang lain. Wajib bagi seorang komunikator untuk menganalisis lawan bicaranya. Yang kedua yaitu komponen atau unsur-unsur dalam komunikasi. Yang pertama yaitu komunikator atau pengirim pesan, yaitu sumber informasi seperti kita atau orang yang menjadi sumber informasi yang ingin mengirimkan pesan dengan cara ada proses pengkumpulan bentuk-bentuk dari informasi tadi. Yang kedua yaitu pesan atau informasi itu sendiri. Pesan atau informasi itu sendiri adalah produk fisik aktual dari penyandingan oleh komunikator, bisa berupa tulisan, gerakan, atau verbal. Yang ketiga yaitu saluran, yaitu perantara atau media yang digunakan dalam perjalanan pesan tersebut. Contohnya, apabila kita berkomunikasi langsung, maka medianya adalah udara. Apabila kita berkomunikasi melalui telepon, maka medianya adalah handphone atau HP. Yang keempat yaitu komunikan atau penerima pesan. Komunikan atau penerima pesan yaitu objek-objek yang menjadi sasaran tempat pesan itu akan disampaikan. Yang kelima yaitu gangguan atau noise. Gangguan dapat menjadi sumber terjadinya miskomunikasi antara seseorang dengan orang lain. Yang keenam yaitu umpan balik. Umpan balik yaitu sarana pengecekan apakah pesan tersebut telah diterima seperti yang diharapkan oleh si komunikator. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses simbolik, karena simbol atau lambang digunakan untuk menunjukkan suatu hal berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Yang kedua yaitu setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan prinsip berkomunikasi. Ini menjelaskan bahwa tiap pesan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Dimensi isi dilihat dari isi pesannya, sedangkan dimensi hubungan terlihat dari cara seseorang mengatakan pesannya. Yang keempat,
Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Artinya, komunikasi bisa terjalin dari peristiwa yang tidak disengaja sama sekali hingga bentuk komunikasi yang sudah direncanakan dan disadari. Yang kelima yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Pesan yang dikirim komunikator baik secara verbal maupun nonverbal disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Yang keenam yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang akan dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Adanya prediksi membuat orang lebih nyaman dan tenang dalam berkomunikasi. Yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal dan eksternal memengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi, sementara sistem eksternal merupakan situasi lingkungan. Yang kedelapan dari prinsip-prinsip komunikasi yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi ini terjadi. Menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku dan pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi. Yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat sekuensial, artinya komunikasi melibatkan respon sebagai bukti bahwa pesan telah dikirimkan dan diterima dan dimengerti. Yang ke-10 yaitu komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11 yaitu komunikasi bukan hanya solusi penyelesaian suatu masalah. Yang ke-12 komunikasi bersifat irreversibel. Tiap orang yang berkomunikasi tidak bisa selalu mengontrol dampak yang timbul akibat komunikasi tersebut. Yang keempat yaitu tujuan komunikasi. Setiap komunikasi pasti memiliki tujuan secara umum. Secara umum, tujuan komunikasi ditujukan untuk membangun pengetahuan, membentuk sikap, membentuk pendapat, tingkah laku seseorang atau sejumlah orang dalam rangka merubah pikiran, informasi, dan wawasan sehingga adanya efek tertentu yang diharapkan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Tujuan lain dari komunikasi adalah satu sebagai alat kendali dan sebagai alat motivasi. Yang kelima yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama sebagai media ekspresi, aksi, interaksi, dan nilai-nilai, manfaat dan keluhuran budi dan budaya seseorang. Contohnya kesedihan dapat diungkapkan dalam komunikasi sebagai media ekspresi bahwa orang tersebut sedang sedih. Yang kedua yaitu proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan. Contohnya, saat pandemi, orang-orang dituntut untuk mengumpulkan tugas dengan cara membuat video atau dengan Zoom, dan itu merupakan salah satu bentuk dari kreativitas. Yang ketiga, sebagai alat menyatukan aktivitas. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.